Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, podcast kali ini akan saya buka dengan pantun. Sebagaimana saya adalah seorang gadis Melayu, jadi harus melestarikan budaya yang ada di kota Batam. Baik, mendengar lagu Panah Asmara Cakep. membuat hati panas membara. Tak sabar ingin memulai acara. Selamat datang di HMT Cast 2022. Yeay. Oke. Oke bang. Iya. Nah, HMT IKES ini kembali lagi dengan membawakan topik yaitu Ormaskin, obrolan remaja masa kini, di mana obrolan-obrolan itu lebih mengarah ke berpikir kritis di era pandemi. Walaupun saat ini kita sudah mulai mengarah ke arah era new normal secara perlahan-lahan ya teman-teman. Oke, jadi sekarang saat ini di sebelah saya ini sudah ada seorang lelaki yang gayanya tuh kayak anak senja banget ya teman-teman ya. Biasa kalau anak senja tuh kan kalau ngomongnya asik banget, apa ya, kayak kalau ngomong tuh mind blowing gitu buatnya. Iya gak sih bang? Iya. Nggak ada kopi beda lah kalau. Oke. Abang boleh perkenalkan diri dulu? Oke, baik. Nama abang Muhammad Lianardi, biasa dipanggil Lian. Halo Bang Lian. Halo. Ya, jadi nama abang itu biasa kalau misalnya nggak lihat mukanya, Lian itu kayak nama cewek Cina gitu. Bener sih, Iya bang, kan? gak salah Lian, sih. ya kan? Jadi banyak yang ngira abang cewek lah ya. Iya, yang banyak. Panggilannya apa bang? Panggilan ya Lian, mau kayak mana lagi gitu, soalnya yang cocok cuma Lian gitu. Bang Lian lah ya. Bang Lian, Oke. ya, Bang Lian. Oke, gimana bang? Apa kabar? Abang ya baik, yang nggak ada masalah ya. Baik lah ya, baik. sejalan lah ya. Sehat ya bang ya? Sehat alhamdulillah. Kesibukan kali ini apa nih bang? Kesibukan ya sehari-hari kuliah sama organisasi lah. Oke. Dua itu aja yang. Oke. Membahas mengenai judul kita, obrolan remaja masa kini, yang mengarah lebih ke berpikir kritis. Dimana berpikir kritis itu kan kata lainnya critical thinking ya benar. Ya, betul. Menurut pendapat abang sendiri, critical thinking itu apa sih? Kalau berpikir kritis, itu kalau kita lihat dari Google atau Wikipedia lah atau artikel lainnya, itu banyak arti ataupun makna dari pengertian lain, banyak lah. Bener, banyak banget. Banyak. Kalau menurut abang sendiri, berpikir kritis itu keterampilan yang dimiliki sama kita masing-masing. Dari setiap manusia itu sebuah keterampilan yang bisa kita kembangin atau kita tunjukin. Itu tergantung dari diri kita sendiri tadi. Nah, mungkin berpikir kritis itu sudah dari sananya, maksudnya itu berpikir itu udah pasti kritis. Jadi berpikir itu adalah suatu hal yang kritis jadi gimana cara kita mengasah kritisnya betul lebih baik lagi. seperti Oke. itu ya. Nah saat ini kan banyak ya dari kita tuh yang masih kurang berpikir kritis. Maksudnya tuh memang kita nggak bisa setiap saat tuh berpikir kritis kan, Ya, tapi kan bisa untuk dibiasakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah critical thinking ini kan juga cangkupannya luas ya bang ya. Betul. Kalau ngomongin tentang berpikir kritis, menurut abang nih, bagaimana membedakan mana pengetahuan dan mana yang opini? Oke. Kalau pengetahuan itu dia diiringi yang namanya metodologi. Kalau pengetahuan. Nah, kalau misalnya opini itu dia pasti dibarengi sama yang namanya isu. Isu dari kita atau dari luar lah ya, seperti itu. Nah, jadi kadang isu itu dia jalannya lebih cepat daripada metodologi itu. Contohnya, misalnya ada isu nih, mau udah nggak era pandemi lagi, kita udah mau masuk ya namanya yang era dimana kita dulu di tahun 2016 2015 itu berbeda sama yang pandemi sekarang itu. Nah itu baru isu. Kita nggak tahu misalnya isu duluan nih itu dibarengi sama yang di belakang itu pengetahuan yang metodologi itu. Nah apakah benar kita akan terjadi seperti 2015-2016 itu kayak kita udah endemi lah bahasanya, udah berakhir pandemi itu nanti nah isu itu dulu baru pengetahuan.
Nah, karena adanya berpikir kritis itu menjadi saringan bagi kita, apakah isu itu dapat kita terima atau kita olah lagi menjadi sebuah opini atau isu yang sehat. Jadi misalnya kita udah menyaring itu dengan cara berpikir kritis, pengetahuan itu maju gitu. Maksudnya itu isu itu terkejar dengan pengetahuan, jadi bisa diiringi gitu. Nah, yang betul-betul secara harfiah memang isu dan metodologi itu emang harus beriringan. Seperti itu. Critical thinking sendiri itu kan juga apa ya istilahnya tuh sesuatu yang masuk akal, dipikirkan secara seksama dan juga berdasarkan fakta ya Bang. Betul, ya. ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kalau ngomong-ngomong tentang critical thinking nih, dan juga isu-isu pastinya. Saat ini kan isu-isu yang paling hype itu quarter life crisis gak sih? Oh iya. Pasti betul. mental health, Iya. quarter life crisis dan lain sebagainya. Nah, menurut Abang quarter life crisis itu gimana sih? Kalau kita bukan artiin ya, maksudnya kita jelasin lagi, quarter life crisis ini kan kayak krisis di kehidupan kita itu kayak ada yang hampa atau kurang gitu, Mengganggu gitu kan, ke suatu kecemasan dalam hidup gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita kadang kita mikirnya gini, kita beraktivitas gitu-gitu aja. Misalnya kita contoh aja dari kita sendiri, kuliah pagi sore lah, terus organisasi, terus istirahat, gitu-gitu aja kan. Iya. Kayak perubahan itu bukan perubahan, kayak kita merasa diri kita mikir kok gini-gini aja, Masa depanku gimana ya kan? kayak gitu kan. Buat orang lain udah ini, udah itu gitu kan Bang. Jadi OVT lagi. Wah, itu lagi. Overthinking lagi, nggak bisa tidur. Itu kayak yang kata Marsa tadi soal overthinking itu memang quarter life crisis tadi. Cara kita menangani atau membetulkan, memperbaiki lah bahasa dari quarter life crisis itu dari diri kita sendiri, itu kita harus keluar dari zona nyaman. betul. Jadi kalau kita kalau bahas itu kita mencoba hal baru. Iya benar. Betul gak? Jadi yang biasanya kita ya kuliah, organisasi, terus pulang gitu-gitu saja, kita ada selipin sedikit tujuan atau goals gitulah. Jadi misalnya kita di hari ini itu ada tujuan kita, misalnya mau kayak membantu dari orang tua kita, ataupun kita mau dari organisasi itu kita mau ke ranahnya dosen-dosen. Jadi kayak ada sedikit tujuan ataupun penyesuaian lagi supaya kita quarter life crisis itu nggak menjadi krisis bagi kita yang notabene-nya ya gitu-gitu aja. Bener. Betul kan? Kalau masalah zona nyaman kadang kan kalau dipikir-pikir apa ya, terlalu nyaman di yang kita bikin sendiri tuh malah bikin jadi kita bumerang untuk kita ya kan iya. Bang ya. Jadi Betul. itulah kenapa kita harus keluar dari zona nyaman gitu kan. Oke, jadi dari kami ini juga ada Q&A dari teman-teman di luar sana yang udah ngeliat Instagramnya dari sahabat HMTI. Nah, kita akan pilih-pilih pertanyaan ya Bang ya. Oke, boleh. Nama ini kita samarin aja kan? Iya, Kita samarin aja. ya enak juga sama orang Indonesia. Jadi ada nih pertanyaannya nih Bang. Ya. Apakah perubahan itu perlu atau penting? Nah, Perubahan itu perlu atau penting? Menurut Abang perlu dan penting. betul, kami setuju. Setuju ya? Perlu dan penting. Kenapa? Karena perubahan itu enggak maksudnya itu kita lebih ke inilah penyesuaian. Jadi perubahan, penyesuaian itu kayak soal perlu sama penting ya. Jadi misalnya kita melakukan perubahan, misalnya kita dari zaman yang enggak modern, kita melakukan perubahan ke zaman modern. Kalau kita nggak menyesuaikan zaman ini, kita akan kaget. Betul. Kita ketemu namanya internet,
elektronik. Kalau yang dulunya kita yang ngulek pakai, oh gila kan itu ya? Ulekan sambal itu ya. Kalau sekarang kan kita ada blender. Ada blender, betul, Kalau betul. kita enggak menyesuaikan dari perubahan itu, ya kita jatuhnya ya bingung apa ini pencet blender kan. Itu perlu dan penting lah dari perubahan itu sendiri. Kalau perubahan yang udah abang lakuin sejauh ini apa? Perubahan abang? Perubahan yang berarti lah, meaningful buat abang. Soal ini sih, kalau abang kan dari kuliah dan namanya desain gitu kan. Nah, Desain. perubahan menurut abang yang dulunya yang kayak minim lah dalam hal perkuliahan, dalam mata kuliah desain ataupun lainnya, itu karena kita di diri kita ada kayak merasa udah masuk kuliah kita harus ada perubahan atau penyesuaian nih dari yang SMK ke kuliah. Nah, karena organisasi juga, jadi organisasi kita itu kayak menuntut kita untuk melakukan mendapatkan ilmu lah. Jadi abang di situ masuk kuliah, nggak masuk kuliah aja, masuk organisasi itu dapat ilmu soal desain, soal video. Nah, menurut abang dari situ aja kita udah mengalami perubahan dari penyesuaian itu sendiri SMK ke perkuliahan. Kalau boleh tahu nih bang, abang jurusannya apa ya? Abang jurusan informatika dengan prodi multimedia dan jaringan. Oh, multimedia dan jaringan. Semester? Semester 4. Oh, di semester 4. Ya, Oke. Kenapa kita butuh berpikir kritis itu tadi juga, selain bisa mengambil keputusan atas diri kita sendiri, kita juga bisa percaya diri dengan opini dan juga pemikiran dari kita sendiri yang secara objektif. Terus juga bisa menjadi lebih open minded karena kita aware akan argumen atau ide lain yang bisa kita ambil. Dan juga jangan lupa pasti data-datanya yang valid ya teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih bang. Ini beda-beda tipis nih. Apakah overthinking itu bisa dibilang berpikir kritis? Wah, ini agak sengit sih sebenarnya ya, menurut kami. Kritis juga lah. Iya, kritis tapi beda lah. Krisis ya. Kayak gimana nih bang? Menurut abang beda overthinking beda, ya? Sama berpikir kritis. Berpikir kritis itu kan kita untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Misalnya kita ambil contoh aja ini. Pernyataannya seperti ini. Kalau kita menelan permen karet, apakah permen karetnya kita menelan permen karet permen karetnya bakalan nempel di perut atau tidak? Kami tahu ya kan? Nah, itu kan kita menyelesaikan itu sesuai fakta dan secara sama. Kalau enggak ya kita menelan pernyataan itu ya iya jadi kita takut menelan. Padahal belum nyari ya faktanya apa, nyari jurnalnya atau apanya kebenarannya gimana gitu kan. Kalau seperti itulah menyelesaikan masalah itu pernyataan itu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke overthinking, itu udah halnya bukan dibilang negatif juga, tapi ya kalau overthinking terus ya nggak baik lah. Jadi kita namanya udah over, udah kelebihan. Jadi berbeda antara dua thinking ini. Betul sih. Overthinking ini kan juga kerap sama masuk ke kuartal life crisis juga ya bang ya. Iya betul. Itu kan salah satu hal yang menunjukkan kita merasakan kayak kecemasan, tidak nyaman, ragu-ragu gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan ini ya kita dituntut supaya bisa berpikir krisis. Berpikir krisis itu kan bisa juga keluar dari zona nyaman kayak abang tadi, melakukan hal-hal yang baru. Memang untuk umur dari 18 sampai 28 tahun ini memang lagi masa-masanya fase quarter life crisis. Tapi bukan berarti kita harus terjerumus di dalam hal itu secara terus-menerus teman-teman. Nah, makanya cari hobi-hobi yang seru teman-teman. Yap. Nah, ada nih nanya, bagaimana jika saat mau menyampaikan pendapat tetapi ada rasa ragu, bagaimana menghilangkannya? Pendapat itu memang semena-mena memang nggak apa ya, maksudnya nggak benar juga nggak salah juga kita keluarin. Jadi misalnya dia ragu, dia harus percaya diri artinya di sini kita
ya mau salah mau benar pun nggak apa, keluarin aja. Yang penting itu pendapat kita sendiri. Masalah itu persoalan dari mereka ada yang salah, itu nanti dikoreksi sama yang lain. Itu Intinya tuh berani mencoba dulu ya, Bang ya. itu tadi. Selain itu ada cara lainnya nggak, Bang, untuk menghilangkan rasa ragu itu? Menurut abang kalau menghilangkan rasa ragu tadi itu dengan mencoba lagi mengeluarkan pendapat terus percaya diri ada, ragu itu akan hilang. Dan itu nggak juga soal itu, jadi misalnya ada keadaan sosial juga mendukung, keadaan sosial itu juga bisa dapat mendukung kita untuk menghilangkan ragu-ragu itu dalam mengeluarkan pendapat gitu. Oke. Jadi kalau untuk menghilangkan ragu itu tadi percaya diri, terus mencoba lagi, dan juga berani. Oke. Abang ada topik yang mau dibahas nggak kira-kira? Apa yang mau tanya? Kan kita nih kayak apa, sama-sama kuliah lah. Ya, oke. Sama-sama kuliah, sama-sama di kampus. Ini mungkin soal berpikir kritis juga. Apa tuh? Nah, ini mungkin juga bisa masuk ke saran atau misalnya ada dosen nonton nih. Bisa lah saya masukkan. Nah, Oke. masukkan gitulah jadinya. Jadi yang abang ngerasain ini, kita di kuliah itu untuk berpikir kritis atau belajar berpikir kritis tuh minim. Oh betul sih, Bang, betul. Jadi seharusnya memang kita mulai itu dari ya SMP, SMA mulai berpikir kritis. Nah, di kuliah ini kayak minim dalam mempelajari atau mencoba untuk berpikir kritis. Nah, kalau dari abang itu cobalah kayak di kampus itu ada yang namanya belajar berpikir kritis. Dengan cara apa? Yang pertama itu menulis. Menulis esai gitu ya? Atau menulis lainnya lah. Dalam disuruh dosen atau apa. Jadi kalau tulisan kita bagus, tulisan kita rapi, maksudnya itu dapat feel-nya, intinya gitu dalam tulisan kita, itu kita udah dapat menuangkan di dalam pikiran kita. Betul. Kami juga ngelihat salah satu video di YouTube. Abang tahu Gita Savitri nggak? Nah, Gita Savitri ini kayak seorang YouTuber dalam bidang edukasi. Tahu. Nah, di salah satu videonya yaitu episode beropini tentang critical thinking, dia mengatakan bahwa salah satu cara supaya kita bisa melatih critical thinking kita itu yaitu tentang menulis tadi itu. Karena saat kita menulis, kita mikir nih, tapi kita nulis. Jadi pemikiran sama apa yang kita tulis berjalan secara sistematis. Jadi kita tuh melatih pikiran kita secara kayak berurutan gitu. Iya, itu kayak mungkin bisa dimulai dari dosen. Dari dosen. Jadi misalnya dosen nih, dia kan kalau nilai kan ada yang A sama C lah minimal kan. Nah, pasti yang bagus itu tulisannya yang bagus. Nah, dari kita bisa berpikir kritis itu dari kita menulis dengan baik dan bagus. Dari situ saja kita bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu hasilnya kita melakukan apapun itu akan efektif gitu. Tapi Bang, masalahnya ya, masalah menulis nih, jangan kan menulis, untuk membaca aja kita tuh masih kurang literasinya, betul kan? Betul juga. Nah, ya kalau dari kami sendiri ya, kami ngerasain kalau di kuliah ini ruang tempat untuk edukasi belajar kayak membaca atau menulis ya kayak gitu, istilah perpustakaan lah, itu kurang kali emang ya. Iya kan Bang? Iya betul. Itu kurang karena harusnya gimana ya, kayak belum selayaknya perpustakaan pada umumnya gitu. Oh iya. Mungkin kurang besar kah, atau jamnya yang kurang lama kah. Kadang kan kita kan kuliah tuh sampai malam gitu kan, walaupun kita anak pagi tapi kuliah sampai malam, tapi perpustakaan tutup malam gitu kan. Padahal kita butuh literasi gitu kan. Kayak gitu. Terus juga memang kadang kan dari minat kita sendiri juga kan masih rendah minat masalah literasi tadi. Ya betul juga sih. Itu nggak bisa dipungkiri lagi soal itu. Tapi kita kayak di zaman ya online kemarin itu juga membuat kita kayak kurang ketemu buku gitu. Iya, ya kan? lebih banyak cari di internet gitu kan.
itu ya plus minus lagi Ya, ya kan. gimana lah ya, namanya juga pandemi ya, Bang, ya. Itu juga. Oke, mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Lian sudah Makasih, menjadi makasih. pemateri pada hari ini. Sebelum kita tutup teman-teman, tentu pasti ada pantun penutup juga. Gitu dia. Oke, bahasa Inggris hantu itu ghost. Kalau ghosting berarti beda arti pula ini. Saya Marsha selaku host, senang membawa podcast pada kali ini. Yes. Abang ada pantun nggak Bang? Ada. Oke, mantap. Apa tuh Bang? Ikan hiu makan buncis. Asik. Mari kita berpikir kritis. Oke, 2-3 kita pergi ke Kenya. Sampai jumpa di Hamticast selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Bye. Oke, sebelum menutup podcast pada kali ini, kita tagline dulu ya Bang ya. Boleh. Jadi teman-teman, Bang Lian ini juga seorang BPH MTI tahun ini. BP tua ya Bang ya? BPH ya. 2022 lah. 2022 lah ya, oke. Kita tagline ya Bang? Boleh. Abang pimpin deh. Oke. Sambut salam dari saya, salam informatika, Keep spirit. Salam informatika, Keep spirit. Salam informatika, Keep spirit. Yeay. keep spirit semua.